Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siagan Japandra Pablo Gloria dengan NIM 20090360002 dari Prodi Teknik Industri. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sebagai suatu sistem analis kita diminta untuk merekomendasikan suatu usulan outsourcing pengembangan sistem informasi manajemen untuk menyimpan transaksi kegiatan pada suatu firma atau suatu perusahaan. Di sini kita akan diminta untuk menemukan rekomendasi kita berupa analisis umum terkait teknologi yang dapat digunakan sebagai solusi. Kita juga mengembangkan data flow diagram dan juga berupa entity relationship diagram atau ERD. Kemudian saya akan jelaskan sebagai berikut. Nah, pada studi kasus tersebut dapat dilihat bahwa firma hukum Hotman Pers & Friends telah tumbuh secara signifikan selama satu dekade terakhir dan ingin pindah ke sistem otomatis untuk menyimpan catatan penagihan untuk setiap kasus mereka. Itu jenis informasi yang disimpan perusahaan tidak seperti gambar ditampilkan pada gambar di bawah ini. Setiap pengacara yang bekerja di perusahaan memiliki nomor karyawan 5 digit yang unik dan tarif penagihan per jam. Nah, kemudian ada banyak kasus yaitu yang akan ditangani dan setiap klien memiliki beberapa kasus dan kasus-kasus tersebut mungkin memiliki nama kontak lain yang berbeda dan setiap kasus memiliki satu pengacara yang bertanggung jawab dan merupakan pengacara staf yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan semua pekerjaan hukum dalam kasus tersebut. Terus dengan output seperti pada gambar di bawah ini, ada nomor kasus, ada klien, ada nama kontak klien, ada kasus dibuka, kasus ditutup, dan juga deskripsi dari kasusnya dan juga pengacara yang bertanggung jawab, juga ada jamir tagih dari tim-tim pengacara yang bekerja untuk memproses kasus tersebut. Kemudian pada gambar tunjukkan di atas ada pengacara yang di staf dapat menagih waktu untuk kasus tersebut sesuai dengan keahlian mereka, dan juga ada sekitar 5% klien merupakan klien pro bono di mana pekerjaan hukum yang melayani klien tersebut adalah gratis. Dan juga untuk klien HF juga menyimpan tanggal rujukan dengan bantuan hukum, nama dan nomor telepon pekerja kasus bantuan hukum untuk klien dan nomor adik klien dalam database klien mereka. Dan juga pengacara belum mencapai tingkat mitra dalam perusahaan memiliki supervisor yang merupakan pengacara lain dalam perusahaan, dan juga untuk sistem informasi ini dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan seperti daftar semua kasus yang pengacara bertanggung jawab diawasi oleh Hotman Paris Hutapea. Nah, dan juga untuk dalam studi kasus tersebut tentu kita akan membahas dulu sebelum masuk ke DFD, kita akan membahas konteks diagram. Nah, konteks diagram itu sendiri adalah diagram terdiri dari suatu proses untuk menggambarkan ruang lingkup suatu sistem. Diagram konteks merupakan level tertinggi dari DFD yang menggambarkan seluruh input ke sistem dari output dari sistem yang memberi gambaran tentang keseluruhan sistem yang telah dibuat. Di sini ada bagaimana tujuan dari sistem yang dibuat adalah menyimpan catatan penagihan. Kemudian ada 4 aktor utama yang berperan, yaitu klien, bagian administrasi, tim pengacara, dan owner. Dan pada klien itu akan memberikan data klien, data kasus mereka, dan akan diterima oleh bagian administrasi yang juga akan menerima data kasus dari klien dan juga data diri dari klien. Lalu dari bagian administrasi tersebut akan ada tim pengacara yang akan menerima data klien dan juga data kasus dari klien. Dan setelah kasus tersebut diproses, dari tim pengacara akan memberikan kwitansi pembayaran yang akan diterima oleh klien, dan klien akan memberikan bukti pembayaran yang akan diterima oleh bagian administrasi dan juga tim pengacara. Dan kemudian dari owner dari Hotman Pers & Friends tersebut akan menerima laporan dan juga info laporan apakah info laporan tersebut sudah diverifikasi atau masih perlu ditangani lebih lanjut. Nah, setelah masuk dari konteks diagram tadi akan masuk ke DFD level 0, di mana akan terlihat seperti gambar berikut ini, yaitu akan masuk ke pendaftaran. Dari sini akan menerima data klien dan data kasus dari klien, dan bagian administrasi akan menerima data klien, data kasus, dan akan memberikan formulir kepada klien. Nah, kemudian akan masuk ke bagian pensortiran kasus, yaitu akan menerima data klien dan data kasus, dan juga data klien dan data kasus tersebut akan diterima oleh tim pengacara. Dan tim pengacara akan memberikan hasil pengklasifikasian kasus, apakah kasus tersebut termasuk dalam kasus misalnya kasus kekerasan terhadap anak, kekerasan terhadap wanita, kasus pencurian, atau kasus pembunuhan.
dan hasil dari pengklasifikasian tersebut akan diterima oleh klien, dan juga dari hal tersebut juga akan lanjut ke kasus pemrosesan kasus, di mana akan diminta data hasil dari hasil sortir, dan juga data kasus tersebut akan masuk kepada tim pengacara yang berwenang untuk kasus tersebut, dan dari tim pengacara tersebut akan memberikan nama penanggung jawab dan pengacara yang akan memproses kasus tersebut, dan juga akan diterima oleh klien nama penanggung jawab dan nama pengacara yang bertanggung jawab. Misalnya ada nomor telepon dari penanggung jawab atau alamat dari pengacara-pengacara yang terlibat. Kemudian akan masuk ke bagian pembayaran dan juga akan memberikan kwitansi pembayaran kepada bagian administrasi, dan klien akan menerima kwitansi dan hasil proses kasus, dan juga akan memberikan bukti pembayaran tersebut kepada bagian administrasi, dan juga pembuatan laporan data kasus data klien hasil proses kasus laporan pembayaran akan dibuat laporan pada bagian administrasi dan akan masuk ke mereka dan akan masuk ke file transaksi, dan juga laporan-laporan tersebut akan diterima juga oleh owner dari Hotman Paris & Friends. Kemudian ada DFD level 1, yaitu pada bagian pensortiran kasus, yaitu prosesnya seperti ini, yaitu pada klien akan memberikan deskripsi kasus dan data klien, dan maka tim pengacara akan memeriksa jenis kasus tersebut, dan tim pengacara dalam pemeriksaan kasus tersebut akan menerima data kasus dan data klien, dan mereka akan memberikan hasil jenis kasus tersebut kepada klien. Kemudian pada DFD level 1, pada pemrosesan kasus pada bagian admin akan dibentuk seperti ini. Tim pengacara akan mengerjakan kasus, bagian admin akan memberikan kasus, jenis kasus dan data klien, dan akan melakukan penentuan pada tim pengacara kasus, dan pada tim pengacara kasus akan memberikan data nama penanggung jawab dan data tim pengacara kasus. Dan kemudian pada pengerjaan kasus akan seperti yang dapat lihat pada gambar berikut ya. Nah, kemudian pada bagian IRD-nya dapat lihat seperti gambar berikut. Ada pada klien akan mendapatkan kasus, pada bagian administrasi dengan atribut-atribut seperti yang terlihat pada gambar berikut akan menginput kasus pada firma hukum Hotman Paris & Friends, dan akan mengklasifikasikan kasus dan akan dibuat berupa kasus dengan atribut seperti jenis kasus, kode kasus, dan tanggal jam pengadilan. Kemudian akan dikerjakan oleh tim pengacara yang akan melanjutkan untuk memilih penanggung jawab kasus, yaitu pengacara supervisor yang akan melaporkan hasil dan juga akan memberikan pembayaran dari kasus yang telah dibuat tersebut. Nah, seperti berikut. Dapat lihat seperti berikut. Oke. Kemudian untuk usulan dari pada studi kasus tersebut, yaitu dapat menggunakan dua aplikasi utama, yaitu XAMPP dan Visual Code Studio. Untuk bagian database dapat menggunakan XAMPP yang adalah software yang digunakan aplikasi komputer untuk dalam dunia web developer atau website. Dan juga ada memiliki 3 komponen utama adalah SAM, yaitu untuk kontrol panel, htdocs, dan phpMyAdmin, yang dapat digunakan untuk mengkonfigurasi dan menyimpan perintah-perintah pada website dan untuk menyimpan file-file dan dokumen yang akan ditampilkan pada browser dalam bentuk website. Nah, untuk pada bagian UI sendiri, kami menyarankan menggunakan aplikasi Visual Code Studio yang punya basic editing, IntelliSense, dan debugging yang sesuai dan dapat digunakan dengan mudah untuk dapat membuat tampilan UI yang cocok untuk bagian pada sistem database pada Hotman Paris & Friends. Nah, dengan penggunaan Visual Code Studio dan juga XAMPP, maka diharapkan suatu sistem informasi dapat digunakan dengan baik dan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Nah, seperti itu mungkin penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kekurangan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya akhiri. Terima kasih.